Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nuriska Sabir, mahasiswa PGMI kelas 4D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terkait materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Materi pertama tentang deskripsi benda. Kata benda merupakan kata yang menyatakan nama orang, nama tempat, hari libur atau hari raya. Berdasarkan wujudnya, kata benda dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret yakni kata-kata yang menunjukkan kepada objek yang dapat dipilih, didengar, diraba, atau ditangkap oleh panca indera. Kata benda konkret terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kata benda nama diri, kata benda umum, kata benda kolektif, dan kata benda material. Yang kedua, ada kata benda abstrak. Menurut KBBI, abstrak berarti tidak berwujud atau tidak berbentuk. Kata abstrak berfungsi untuk menghasilkan nilai rasa serta sebagai alat untuk merangsang imajinasi seseorang. Contohnya seperti udara, rasa cinta, kemudian ilmu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Di sini saya mengambil contoh Rina. Rina adalah murid sekolah dasar. Dia berjilbab dan berkacamata. Dia juga suka membaca buku. Selanjutnya ada contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Aku selalu dicari oleh orang banyak. Aku bisa didapati jika kalian rajin membaca buku. Aku digunakan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Apakah aku? Aku adalah ilmu pengetahuan. Materi kedua, identifikasi diri. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, sehingga membedakannya antara satu dengan yang lainnya. Menurut KBBI, identifikasi berarti tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk identitas seseorang adalah nama. Dalam KBBI, nama memiliki 3 arti, yakni yang pertama, nama sebagai kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua, nama berarti gelar atau sebutan. Dan yang ketiga, nama berarti kemasyhuran, kebaikan, keunggulan, atau kehormatan. Pada tingkat sekolah dasar, umumnya siswa sudah mengetahui nama dirinya sendiri. Siswa juga diharapkan mampu mengetahui nama ayah, ibu, saudara, ataupun kerabat terdekat mereka. Pembentukan nama umumnya bervariasi, tergantung dari asal pulau, suku, kebudayaan, bahasa, ataupun pendidikan yang diterima oleh orang tua. Karakteristik nama diri dan keluarga mencerminkan identitas dan sejarah dari individu ataupun kelompok. Selanjutnya, menulis nama dengan status sosial. Status berarti identitas pribadi seseorang, seperti taraf, pangkat, posisi, derajat, martabat, harga diri, ataupun situasi. Status sosial terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada attribute status, yakni status yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis didapat karena
karena faktor keturunan seperti anak raja atau anak bangsawan. Kemudian yang kedua ada achieved status, yakni status yang diperoleh seseorang karena kerja keras dan usaha mereka, seperti status sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, doktor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada assigned status, yakni status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya, seperti status yang diberikan kepada pahlawan. Selanjutnya, pangkat akademik. Pangkat akademik adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil lulus dari sebuah universitas atau perguruan tinggi. Nah, gelar ini biasanya diberikan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Misalnya, ia menempuh pendidikan ekonomi, berarti ia mendapatkan gelar SE atau sarjana ekonomi. Materi ketiga, kalimat sapaan. Menurut KBBI, sapaan adalah ajakan untuk bercakap, teguran, atau ucapan. Menurut Dindin 2018, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara, yakni orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat sapaan, yakni ada sapaan nama diri, sapaan promina persona, sapaan gelar, sapaan jabatan atau pangkat, sapaan profesi, dan sapaan nama perkerabatan. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat sapaan. Yang pertama, jika dituliskan, maka penulisan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Jika percakapannya sore hari atau siang hari, maka yang digunakan ketika menyapa adalah selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, tergantung kondisi situasi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti menyapa paman dengan sebutan paman, ataupun di daerah lain dengan sebutan mamang, dan lain-lain. Kemudian ada kalimat sapaan dipengaruhi oleh status, misalnya Pak Budi merupakan ketua RW setempat. Nah, Pak Budi ini biasanya masyarakat sekitar menyapanya dengan sebutan Pak RW. Materi keempat tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog dalam KBBI merujuk pada interaksi lisan antara dua orang atau lebih dalam cerita atau drama. Dialog ini tidak hanya dilakukan dalam cerita ataupun drama, tetapi biasa kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dialog ini merupakan interaksi lisan antara dua orang atau lebih. Jadi ketika kita bercakap dengan seseorang, mengobrol dengan seseorang dengan bertatap muka langsung, itulah yang disebut dengan dialog. Selanjutnya ada prolog. Menurut KBBI, prolog berarti pembukaan, pendahuluan, atau peristiwa pendahuluan sandiwara yang diucapkan oleh pemeran utama. Nah, prolog ini merupakan pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan tentang pendapat pengarang mengenai cerita yang nantinya akan disajikan, atau bisa juga disebut sebagai kata pendahuluan. Nah, dalam prolog ini berisi tentang sinopsis singkat terkait cerita, terus juga pengenalan tokoh dan konflik yang akan terjadi, memberikan gambaran awal kepada penonton. Selanjutnya ada epilog. Epilog adalah kata penutup untuk mengakhiri sebuah pementasan. Nah, isinya berupa kesimpulan atau ajaran yang dapat diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikan. Nah, epilog ini umumnya dipergunakan oleh penulis untuk menutup dari jalannya, untuk dijadikan penutup dari jalannya cerita. Nah, penutup ini disajikan berdasarkan dari sudut pandang yang dipergunakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada komunikasi atau dialog antar teman sebaya
atau teman sejawat. Nah, jadi komunikasi antar teman sebaya merupakan proses pertukaran informasi antara individu yang satu dengan yang lainnya dengan kondisi saling bertatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal. Dilakukan bersama teman yang seumuran atau satu profesi dan memiliki tujuan atau keinginan yang sama. Nah, tujuan dari komunikasi teman sejawat ini yakni yang pertama untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua untuk mengenal dunia luar, membangun relasi dan lain-lain. Yang ketiga untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik. Yang keempat untuk mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima untuk bermain atau mencari hiburan. Dan yang keenam untuk membantu orang lain. Materi kelima tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Nah, membaca menurut KBBI berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan caranya, membaca terbagi menjadi dua jenis, yakni membaca bersuara dan membaca tidak bersuara. Membaca bersuara termasuk membaca nyaring, membaca teknik, membaca lancar, dan membaca indah. Kemudian untuk yang tidak bersuara termasuk membaca teliti, membaca pemahaman ide, membaca kritis, membaca telaah bahasa, membaca skimming, dan membaca cepat. Selanjutnya jenis-jenis membaca berdasarkan tujuannya, yakni ada 6. Yang pertama ada membaca intensif, kemudian membaca ekstensif, membaca kritis, membaca tepat, membaca indah, dan membaca teknik. Yang pertama membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca yang dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan tujuannya untuk memahami seluruh isi teks bacaan secara mendalam dan detail. Yang kedua ada membaca ekstensif, merupakan sebuah teknik membaca yang dilakukan secara luas, yakni membaca survei, terus membaca dangkal, dan membaca sekilas. Kemudian yang ketiga ada membaca kritis, merupakan proses membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Jadi pembaca bukan hanya membaca tetapi juga memahami dan berpikir tentang masalah yang dibahas oleh penulis buku tersebut. Kemudian yang keempat ada membaca cepat. Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang menitik beratkan pada kecepatan memahami isi bacaan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kelima ada membaca indah, merupakan kegiatan membaca yang menitik beratkan pada aspek keindahan dari proses membaca tersebut. Kemudian yang keenam ada membaca teknik, merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan suara. Yang selanjutnya ada pembahasan mengenai membaca petunjuk. Nah, petunjuk adalah suatu tanda atau isyarat untuk menunjukkan dan memberitahu atau sebagainya. Nah, menurut Nakir dan Suryanto 2006, petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan ataupun nasihat, ajaran ataupun pedoman. Ciri-ciri dari petunjuk yakni yang pertama umumnya disusun secara urut atau sistematis. Kemudian yang kedua, kalimat bernada perintah atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kalimat harus jelas, lugas, dan tidak membingungkan. Yang keempat, kalimat ini biasanya ditemukan pada teks prosedur. Nah, contohnya itu seperti petunjuk untuk menggunakan barang, alat-alat elektronik. Materi ke-6 tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Sayuti 2002 berpendapat bahwa puisi adalah sebentuk pengucapan bahasa
bahasa yang memperhitungkan aspek-aspek seperti bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya. Diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu yang mampu membangkitkan pengalaman dari para pembaca ataupun pendengarnya. Kemudian selanjutnya ada pengertian prosa. Prosa adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan bahasa yang bebas dan panjang, namun tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Nah, prosa pada khususnya dalam cerita ini disusun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, membaca puisi merupakan kegiatan membaca indah. Untuk itu, pembaca harus memperhatikan 4 hal, yakni yang pertama, lafal, yang kedua, tekanan, yang ketiga, intonasi, dan yang terakhir, jeda. Tujuannya agar isi puisi ini dapat terekspresikan dengan jelas sehingga pendengar bisa memahami maksud dari penyair. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe teks bacaan. Yang pertama ada paragraf naratif. Misalnya cerita. Biasanya paragraf ini paragraf naratif yang digunakan secara berurutan dengan plot lurus. Kemudian yang kedua ada paragraf ekspositori. Isi utamanya adalah penjelasan, biasanya terdiri dari bermacam paragraf. Yang ketiga ada paragraf ringkasan. Nah, biasanya paragraf ini muncul pada akhir suatu paragraf atau akhir satu uraian atau bab. Materi ketujuh tentang menulis tegak bersambung. Yang pertama ada pengenalan tentang buku garis 3. Garis 3 adalah bahan bacaan yang dirancang khusus dengan garis 3 untuk membantu siswa menulis huruf dengan rapi dan benar. Nah, buku garis 3 ini biasanya digunakan untuk menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu dalam 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia yang melibatkan penyusunan huruf secara berurutan untuk membentuk kata dan kalimat. Nah, bentuk tulisan setiap kata dituliskan secara berangkai dan tak terputus. Menulis tegak bersambung merupakan bagian dari handwriting. Tujuan menulis secara umum adalah agar seorang penulis dapat melukiskan lambang atau grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian ada manfaat dari menulis tegak bersambung, yakni yang pertama meningkatkan koneksi syaraf, yang kedua memperluas kemampuan membaca, yang ketiga meningkatkan kecepatan penulis, dan yang keempat meningkatkan keterampilan motorik tingkat lanjut. Selanjutnya ada aturan penulisan huruf sambung. Yang pertama ada kontinuitas. Jadi pastikan bahwa huruf-huruf sambung terhubung dengan baik dalam kata yang sama. Kemudian yang kedua, kesesuaian. Perhatikan bahwa beberapa huruf sambung mungkin harus diubah agar sesuai dengan format buku garis 3. Misalnya pada garis yang tebal, garis vertikal yang tebal memungkinkan penyesuaian pada huruf sambung seperti T atau I. Kemudian yang ketiga, konsistensi. Jaga agar penulisan huruf sambung konsisten pada seluruh teks. Yang keempat, keterbacaan. Pastikan huruf sambung tetap mudah dibaca dan tidak terlalu berlebihan, bertumpuk atau berantakan. Kemudian yang kelima, praktikan, yakni latihan menulis di berbagai jenis buku. Latihan menulis ini dapat membantu memperbaiki keterampilan menulis huruf tegak bersambung. Materi ke-8 tentang ringkasan.
Ringkasan menurut Sunarti dan Marni 2007 adalah penyajian singkat dari sebuah tulisan yang mempertahankan urutan dan sudut pandang dari pengarang aslinya. Sedangkan menurut Keraf 1994 juga memberikan definisi yang serupa. Ia menambahkan bahwa ringkasan harus menjaga proporsi dari berbagai bagian atau bab dari karangan aslinya. Jadi, rangkuman atau ringkasan merupakan penyajian informasi secara lebih singkat namun tetap mempertahankan inti dari isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mengetahui esensi dari karangan atau buku tersebut. Selanjutnya ada perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. Jadi ikhtisar hampir serupa dengan ringkasan, yakni tujuannya menyajikan versi lebih singkat dari teks panjang. Nah, perbedaannya terletak pada pendekatannya. Pendekatan terhadap urutan gagasan yang membangun teks tersebut. Dalam membuat ikhtisar tidak ada kewajiban untuk mempertahankan urutan dari teks aslinya. Hal ini tergantung pada pembuat ikhtisar tersebut. Dalam membuat ringkasan atau ikhtisar, penting untuk memahami bahwa tujuannya adalah untuk mengungkapkan inti dari teks aslinya dengan cara yang lebih ringkas. Kemudian ada langkah membuat ringkasan, yakni yang pertama tentu kita harus membaca teks aslinya. Kemudian kita harus menentukan dan mencatat ide utama dari teks asli. Lalu selanjutnya baru kita mulai menulis ringkasan tersebut dan membaca kembali ringkasan tersebut apakah sudah sesuai dengan teks asli atau belum. Materi ke-9 tentang parafrasa. Secara etimologi, parafrasa berasal dari bahasa Latin paraphrasis dan bahasa Yunani paraphraseion yang berarti tambahan. Menurut KBBI, parafrasa merupakan pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Nah, sejalan dengan pengertian di atas, Dindin 2018 juga menyatakan bahwa parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasan menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Selanjutnya ada jenis-jenis parafrasa. Yang pertama ada ekuivalen. Parafrasa yang satuan lingualnya bersinonim sangat dekat, disebut juga parafrasa leksikal. Contohnya adalah menjadi merupakan. Kemudian kalimat terlampau diganti di parafrasa menjadi terlalu. Kemudian yang kedua ada keantoniman ingkar, yakni parafrasa ini sangat terbatas karena satuan lingual pemparafrasanya berbentuk ingkar. Contohnya tidak panas menjadi tetapi hangat atau hanya hangat. Selanjutnya ada generik spesifik, yakni satuan lingual pemparafrasa lebih generik dari satuan yang diparafrasekan. Contohnya, Rudy berlari sambil membawa sepatu. Setelah diparafrase menjadi Rudy berlari sambil menjinjing sepatu. Kemudian yang keempat ada amplifikasi. Nah, yang satu ini sangat mirip dengan yang sebelumnya. Hanya saja pada jenis ini terdapat pengulangan satuan lingual dan informasi tambahan pada satuan lingual pemparafrase tersebut. Contohnya, Ivan sedang makan. Ketika diparafrase menjadi Ivan sedang makan gorengan. Selanjutnya ada spesifik generik, yakni mengubah kata atau frasa yang lebih spesifik menjadi umum atau generik tanpa mengubah kalimat inti. Nah, yang keenam ada kontraksi. Jadi kebalikan dari amplifikasi. Jenis ini informasi ada yang dikurangi dalam satuan lingual pemparafrasenya. Kemudian yang ketujuh ada rangkuman. Parafrase ini merupakan rangkuman dari satuan-satuan lingual yang diparafrasekan.
Selanjutnya ada langkah membuat parafrase. Yang pertama, kita harus membaca berulang teks yang mau kita parafrasekan. Kemudian pisahkan antara kalimat yang penting dengan yang kurang penting. Kemudian kita tulis kata kuncinya dan tulis kembali. Kemudian juga kita catat sumber aslinya. Materi ke-10 tentang surat resmi dan surat pribadi. Nah, surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan ataupun instansi atau organisasi. Contohnya seperti undangan, kemudian surat edaran, surat pemberitahuan, dan lain-lain. Nah, cirinya itu surat resmi itu menggunakan kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, salam pembuka dan penutup, menggunakan ragam bahasa yang resmi, kemudian juga menyertakan cap atau stempel dari lembaga yang membuat surat tersebut. Nah, untuk surat pribadi merupakan surat yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Tujuannya juga hanya untuk perseorangan, yakni kemudian cirinya itu menggunakan bahasa yang bebas sesuai dengan keinginan penulis. Formatnya juga bebas. Macam-macam surat resmi berdasarkan beberapa kriterianya, yakni yang pertama menurut isi atau pembuatnya. Ada contohnya surat bisnis, misalnya penawaran, kemudian ada surat dinas, kemudian ada surat edaran, surat pribadi tapi resmi, seperti surat yang ditujukan kepada institusi. Nah, kemudian berdasarkan maksud dan tujuan, ada yang bertujuan untuk memberitahukan, untuk tugas dan lain-lain. Kemudian ada menurut wujudnya, yakni ada kartu pos, nota, dan juga memo. Kemudian untuk banyaknya target, ada surat biasa untuk satu pihak ataupun surat edaran untuk disebarluaskan. Ada menurut keamanannya, ada surat biasa, surat konvensional, surat rahasia, dan sangat rahasia. Kemudian menurut urgensi penyelesaiannya, yakni ada surat biasa, segera, dan penting. Kemudian menurut tata aliran ada surat masuk dan surat keluar. Materi ke-11 tentang formulir dan kwitansi. Formulir dan kwitansi adalah dua elemen yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi bisnis ataupun transaksi keuangan. Formulir berperan penting dan digunakan untuk keseragaman atau pembakuan kerja, kemudian mempermudah dalam penggolongan data, mempermudah pemberkasan, mempermudah penerbitan prosedur ataupun tata kerja, juga sebagai alat pemberi instruksi dan perencanaan. Karena di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kwitansi juga penting. Kwitansi dapat dijadikan sebagai alat bukti atas pembayaran ataupun serah terima uang yang telah dilakukan. Formulir merupakan dokumen yang berisi informasi tertentu yang perlu diisi atau dilengkapi. Sedangkan kwitansi merupakan bukti tertulis dari suatu transaksi keuangan ataupun pembayaran. Materi ke-12 tentang naskah pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak ataupun wacana yang disiapkan untuk nantinya diucapkan di depan orang banyak. Menurut Tuyanto 2006, secara umum pidato memiliki beberapa tujuan, yakni diantaranya untuk tujuan rekreatif atau menghibur. Nah, biasanya pidato ini disajikan pada acara-acara seperti ulang tahun ataupun perayaan lainnya. Kemudian ada pidato informatif untuk memberitahu. Jadi pembicaranya berupaya untuk menjelaskan suatu masalah secara menyeluruh agar pendengar dapat memahami apa yang dijelaskan.
Kemudian ada pidato persuasif atau sifatnya mengajak. Jadi pembicara berupaya untuk meyakinkan dan mempengaruhi pendengar agar mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari pembicara. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks pidato, yakni yang pertama kita harus menentukan maksudnya. Tujuannya kita menulis teks pidato ini, nantinya pidato tersebut tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisa pendengar dan situasinya. Dan yang terakhir, kita harus memilih dan merincikan atau mempersempit topik yang nantinya akan kita bahas.